di sini Lance ya. Lance. Kita absen ya. Nah, panggil satu-satu. Thorns remain. Terus yang terakhir ini harusnya bukan Farsha lah. Wan. Oh ya Wan. Wan lah gila. Udah ya, hilaf nih tadi. Tapi Selena. Wow, Wan. Kemarin kalau kita ngeliat band Selena di 3 atas, tim yang ketemu sama Bigetron loh. Dan mereka nge-ban. Makanya. Apakah se-powerful itu X-Magic dengan Selena? Ya Wan lagi. Mereka mau lawan pakai Farsha mungkin ya. Bisa. Wan kan ketemu Farsha agak sedikit sulit ya. Sulit buat mendekat ya. Tapi Baxianya diambil, oke. Baxia Farsha. Sebenarnya Baxia Farsha juga sedikit menjawab Wan ya. Cuman kalau Farshanya yes, kalau Baxianya bisa jadi faktor untuk men-trigger weakness point. Lumayan. Atau mungkin ya ini bisa dilarin untuk mendapatkan hero lain selain Wan dulu. Iya kan? Tapi Valentina dan juga Kalea ternyata berpindah. Keren ya. Iya. Tapi kalau udah kayak gini apakah akan ada jungler assassin? Atau mau sekalian perangkap gitu. Dapat semua dong. Itu baru ke Wan enak banget. Buat Hanae udah. Dipakai Finn ya? Susah gak sih? Tapi kalau ngelihat dari Finn ya, mungkin tipikalnya dia yang pemain-pemain yang lumayan defensif. Itu entah antara Matilda atau Tro, aku suka loh kalau dia pakai. Matilda ya? Matilda ya. Hero powernya juga sih Finn. Pada saat My mission is to protect Wah Hylos Shogun lagi kah? Tapi Hylos ya, karena ketemu dengan Wan sini buat jadi agak ngeri. Karena semuanya kan bisa di-trigger kan, dan Hylos adalah salah satu yang cukup mudah juga untuk dipecahkan untuk semuanya. Oke. Bending phase yang kedua belum terlihat adanya jungle dari Navi. EXP juga nih. Popheus akankah di ban? Mungkin bisa kalau mau. Tapi Navi yang nge-ban kali ya, Pove. Navi ya? Navi. Berarti Hyrosnya di Bisa ban. di-roamer kan? Iya benar. Oke. Tapi kalau Pove-nya diambil sama Karsagi bakal bagus gak om buat Navi? Bahkan aku suka Kars kalau pakai edit sekarang. choose my own path. Edit ya? Edit ya, tapi Arlot dulu. Lebih ke yang punya lebih damage ya? Ya kan, satu lagi sih, ngelihat kalau Arlot yang di-ban, apakah Bigetron? Mereka akan main Assassin juga. Oke. Tapi Iritel ya udah geser lagi. Tadi hero-hero dari Eman tidak terlalu menjadi target selain Beatrix karena ada Kalea. Tapi untuk satu band terakhir nih, EXP-nya kan, Paki tuh mau target Farsha langsung dong. Now a cow enters the sea. Akai. Hero-nya Worshipol ya. Iya. Oke. Di last lane-nya masih mau tutup satu hero ke Eman kah? Ada Harith sebenarnya atau Moskov. Experience the Granger-nya. infamy of suffering. Kalau Harith atau Moskov nih untuk Eman saat ini, sebagai komposisinya, Lebih serem Moskov. iya sih. Ya karena dia bakal bisa manjakin buat lane-nya juga ya satu itu. Berarti Moskov Purify. Iya. Mau nggak mau ya. Iya. Oke. Tapi pick keempat dulu nih ya. Sementara Baxia dan Hylosnya juga masih cukup fleksibel untuk sekarang. Yap. Gold lane atau Moskov itu dia diambil langsung. Karena memang tugasnya kayaknya lebih nyaman ya, atau kita lebih sering melihat Eman yang melakukan split push dibandingkan dengan si Nael tadi. Oke, 2 pick dari Navi yang akan juga membantu apakah mereka bisa mengeksekusi dengan 2-0 ataukah nanti yang akan disamakan. Jungle seperti apa yang akan dibawakan? Mau ke arah assassin, ternyata ke fighter dan lampu. Wow. Diberantemin balik kok. Ya aku suka, kalau lapu-lapu pasti akan bisa menutup ya. Pergerakan dari Farsha juga dan Benedetta Shogun kembali muncul. Oke. Shogun kembali menggunakan Benedetta, ada Finn menggunakan Hylos. Kan seperti apa nanti? Wah, seru sih kalau ngelihat ya. Bennett versus Lapu nanti. Sama-sama kuat di lane juga, sama-sama kuat buat team fight. Dan akan ada 2 opsi berarti untuk Bigetron. Pilihan untuk menjalankan lane jauh bisa jatuh ke tangan Eman maupun Shogun. Oke. Tapi ya Moment of Truth karena ini match point untuk Navi. Mampukah dengan 2-0 atau akan dibawa ke game yang ketiga oleh Bigetron? Yap, apakah ini akan menjadi kemenangan perdana untuk Navi?
atau akan diperpanjang lagi oleh Bigger by Vitality ke game yang ketiga dengan draft pick yang telah selesai kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go! Wow, malah makin semangat nih kayaknya ya. Wow, oke. Tuh nyanyi di sebelah sana, nyanyi di sebelah sana. Mantap. Wah, wah kedengeran sih pastinya ya ke semuanya yang lagi di rumah. Ramainya. Tapi Shogun kembali dengan Benedetta-nya. Mencoba untuk bisa, berarti potensi split push-nya ada 2 nih Om dari Bigatron by Vitality. Yap, ada dari Bennett, terus juga dari Moskov, dan lihat clear lane dari Bennett sendiri itu sangat-sangat cepat sekali dan memudahkan untuk Bigatron bisa masuk ke dalam jungle menjadi nafi sekarang dia bikin. Bisa menang jalan ya, rotasinya bisa dipercepat juga oleh Bigatron dan ini akan sedikit ngebuat dari Karsnya. Kalau kalah jalan, ya dia sulit untuk bisa langsung set up ke area objektif nantinya. Dari emblemnya juga sekarang ya, 2 emblem tank. Dan masih tetap sama pastinya nih untuk Vitek dengan emblem marksman. Bagian tengah. Serangan tadi seperti udah langsung dilakukan, sementara Moreno langsung aja pasang badan bersama dengan Finn, memperlambat X-Magic bisa naikkan level. Yap, oke. Tapi kalau Navi berarti mereka bakal memanfaatkan team fight 5 orang sekaligus ya. Dengan metode front to back harusnya. Oh, nggak mau juga sih ya. Aha. Tapi untungnya mereka juga menggunakan frenzy, jadi mereka cukup oke sih. Karena mereka punya badan yang dimana kalau main assassin pasti nggak ada yang bisa menahan damage lebih lama untuk membuat one-one-nya mudah mendapatkan weaker point. Oke. Tapi untuk saat ini arus sudah mulai terlihat ya, menandakan Turtle bentar lagi akan segera muncul. Mulai disibukkan juga, tapi setidaknya kali ini Kar sudah mencoba memanfaatkan power clear-nya dia untuk langsung membantu ke arah tengah. Yep. Sementara sekarang mereka udah mulai berfokus untuk bisa mendekati ke area Turtle itu sendiri. 3 player terlihat dari Navi, sementara Worshipful masih mencoba bisa mengamankan lava gold. Oke, masih cukup ditarik ulur dulu di top lane. Oh, udah level 4 loh itu. Panah nggak nih? Panah nggak nih? Speed of Destruction Enggak ya, dia terlalu terburu-buru. Ditarik ulur dan wop. Yap, itu dia ada satu Federalized Strike dan berhasil mendapat first blood. Karena saya menjadi korban sedikit lagi Turtle berhasil didapatkan oleh Worshipful. Walaupun dirinya pernah menjadi korban. Wow, 2 poin kill tukar dengan Turtle. Harusnya ini masih menjadi sebuah keuntungan untuk Bigatron, Om. Yap, masih ya. Apalagi mereka bisa dapetin platingan gold juga di bagian bawah, jadi mereka masih cukup unggul. Pressure di atas juga jalan. Untuk Bigatron meskipun mereka kehilangan Turtle tadi. Tipis sebenarnya. Yap. Dan target dari Navi ini kayak untuk di early game pun, ini agak sulit untuk Navi sendiri. Yep. Sementara UCD itu langsung dikeroyok dan kena lagi. Ini karena Shogunnya juga berfokus untuk ngasih damage ya. Dengan ngebawa Trial Master Assassin juga. Terus dengan dari itemnya juga harusnya. Makanya Worshipful udah harus menelan kematian 2 kali. Udah ada Fury Hammer bahkan tuh Om dari Shogun. Udah benar-benar menang jalan juga sih sebenarnya. Ya, 1 Fury Hammer, Tough Boots, dan mungkin menyusul untuk item damage yang lain nanti bagi Shogun. Oke, mau tidak mau mereka harus bertahan, tapi sekarang Nail mendadak hadir. Nail mencoba mengganggu, ada Fit teman di bagian belakangnya. Mereka masih ingin lebih, Apro langsung dilindungi oleh Worshipful. Oke, sudah mulai terlihat Rika. Top lane-nya juga benar-benar sepertinya Shiva sedang tertekan. Dengan teman-temannya yang lain juga dalam keadaan tertinggal sehingga tidak banyak rotasi yang bisa dilakukan oleh Navi. Ya, walaupun Federal Strike tadi langsung dikeluarkan, tapi setidaknya udah ada gangguan dari Worshipful. Ya di cancel ya Federal Strike-nya. Dan Worshipful tertahan di level 5 untuk saat ini. Perbedaan 2 level di bawah dari Nanael. Ya, itu kan hanya 2 level yang difference ya, tapi platingan gold top dan juga bottom ini didapatkan dengan Bigatron. Jadi mereka sudah sangat unggul ya, Shogunnya selalu bisa clear, selalu bisa menang rotate dan masih baru bersih-bersih lane dulu sekarang. Di awal kan karena tetes par saja langsung hilang. Sulit banget pastinya. Dan 1 buah corrosion berhasil diselesaikan Shogun. Yap, sementara Worshipful harus balik badan lagi. Turtle sudah ada. Dan mereka akan melakukan sebuah pertempuran kah? Masih santai dulu. Masih mundur dulu ya, cukup hati-hati. Walaupun retribution-nya dari Worshipful ini siap, tapi beda levelnya dan Flicker X-Magic. Yap, X-Magic udah lawan Flicker. Walaupun sekarang dia ada Federal Strike nanti udah seperti udah langsung diambil pula dari Moreno. Tapi barusan terlihat ada Ground Span West dikeluarkan pula Finn. Masih sedikit damage yang bantu pada tubuhnya dan ada satu reputasi sudah
dua strike. Washipal Raja mendapatkan lagi karena Tonton tersambut namun sekarang pertempuran terus berlanjut. Apronya didorong 3 player dari Navi lejak seketika. Oh, 3 tukar 1 plus, tapi Turtle lagi-lagi didapetin sama Navi. Cuman bayaran yang coba dilakukan sama Bigatron adalah mereka nge-invade ke arah purple buff ya Om. Ya, dan masih untung lagi ya untuk kita kalau mereka dapetin purple-nya, dan itu dia purple yang jatuh ke tangan BTR sekarang yang menurut mereka juga akan unggul. Karena di bagian bawah dan juga di bagian atas. Karena sudah mulai pecah 1 demi 1. Tengahnya juga loh. Ya, vision semakin minimalis untuk Navi sekarang. Mereka belum bisa mengontrol, apalagi masuk dalam jungle sendirian yang selalu di-raid oleh BTR. Di bawah. Sulit. Diganggu terus. Diganggu ya. Oke. Tapi Retribution tadi memang dikeluarkan ya untuk mensecure ke arah orange buff milik dari Washipal. Dan bagaimana Navi bisa menanggulangi split push yang bisa dilakukan sama Bigatron Om. Soalnya kayak belakangnya pun gak aman. Mau fight 5 yang harus menjadi kekuatan Navi pun itu dihindari sama Bigatron. Ya, so far sih dari Navi mereka belum bisa menanggulangi ya. Kalaupun mereka mau coba untuk cut satu pemain yang sedang melakukan push, ya mereka harus bersiap dengan 2 pemain. Bukan hanya dengan 1, karena kalau 1 pemain ini bakal kalah damage dibandingkan dengan Bennett atau mungkin dengan Moskov kan. Oke. Dan Armor menjadi pilihan untuk Nile sekarang. Akan semakin kuat lagi, tapi emang tidak sendiri. Queen telah memberikan adanya sedikit bantuan juga. Navi gak banyak yang bisa dilakukan, mereka kebingungan. Mau farmingnya kemana? Jungle-nya udah rontok semua, minion juga udah lumayan di-freeze sekarang sama Bigatron. Iya, lumayan sulit ya. Dan pertukaran yang coba untuk dicari oleh Navi adalah kalau ada pemain yang sedang melakukan push di bagian bawah. Karena kita melihat dari minimapnya ini sudah mulai longgar dan Navi mereka hanya konsentrasi untuk faktor 1 aja. Karena mereka nggak bisa kontes sama sekali untuk game. Susah ya. Ya, tiga core juga yang dimanfaatkan, tapi ya sekarang Turtle yang ketiga sudah muncul. Akankah ada kontes paksa kembali yang ingin dilakukan oleh Navi? Sepertinya tidak. No perfect Turtle Ya, menjadi. berhasil kau tuh bisa mendapatkan dan itu dia ground box yang lagi diaktifkan tapi hebat. Masih sempat tuh bisa kabur. Walaupun tadi dengan 1 SOD begitu baik. JP-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri kepada pemain Akasha sendirian. Diajak habis-habisan. Oke. DP-nya juga hilang. Yap, dispar berbeda. Apro menjadi korban double kill. Berhasil diambil oleh Shogun. Dengan komit ke arah Eman. Wow. Emannya nggak tumbang. Yap. Dia dengan Spear of Destruction pindah posisi mau diangkat dia Purify. Ya, kesabaran dari Eman tadi untuk menahan Purify dia juga. Yang membuat dia bisa selamat dan bahkan tadi sempat untuk memberikan sedikit outplay ya. Atas Kars yang berusaha untuk mengincar dia tadi. Dan yes, kali ini untuk Bigatron mereka benar-benar unggul. Membalikan apa yang terjadi terhadap mereka dari game yang pertama. 3 lane sudah mereka kuasai dan bahkan isi jungle milik Navi sudah terambil 1 di sana. Dan ini kayaknya jauh lebih parah nggak sih dibanding game pertama dominasinya. Sementara Apro diusir mundur lagi. Aduh, Spider Action ke Moreno. Ini benar-benar main flow to back gak ada yang bisa menyentuh Moreno. Sama kayak apa yang dialami sama Bigatron di game sebelumnya. Dan yang buat serem sebenarnya karena Bennett-nya bisa masuk-masuk juga kan. Dan ini bukan Bennett yang typically main item defense ya. Ada Heptasis di sana. Fury Hammer juga dia sudah punya. Jadi akan sangat-sangat sulit sekarang untuk bisa menanggulangi hero yang bisa langsung menuju ke belakang. Gak ada yang jaga sama sekali untuk dari pemain Navi. Wah ini semua lininya sulit ya buat Navi. Semenjak dari setup Turtle pertama patah, Karsnya tumbang, dari situ domino efek juga nggak bisa dihentikan lagi sama Navi. Dan dari Bigatron mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru ya. Mereka akan mencari lagi momentum demi momentum ya. Karena dari Navi mereka punya hero yang cukup bisa nge-punish dengan adanya Kalea. Dan dia tuh Bennett-nya punya endless juga ya. Waduh. Tambahin lagi, tapi audience prediction masih 60% untuk Navi ternyata. Mungkin semua bisa berlangsung di cepat. Ya. Bisa. Wah. Berubah lagi nama. Bisa kembali. Tapi ya Lord yang sudah mulai spawn juga, tapi dengan 3 lane yang sudah dikuasai oleh Bigatron. Ini seakan-akan ya menampar Navi juga, mereka belum bisa mendekat sama sekali. Mereka harus mencari jalan untuk memaksimalkan kalau memang ada kesalahan yang diperbuat oleh Bigatron. Yap, tapi sejauh ini masih belum ada ya. Belum. Ya, Win of Nature-nya juga sekarang udah selesai dari Eman, bakal semakin aman lagi juga tanpa adanya konten yang bisa dilakukan oleh Navi. Dipaksa untuk mundur saja sehingga merelakan terlebih dahulu Lord untuk nantinya akan ditahan aja.
Setelah glowing ada landing strategy untuk X-Magic sekarang Om. Ini cukup nggak ya? Karena seharusnya masih belum cukup untuk bisa melakukan penetrasi lebih terhadap hero-hero milik Bigetron. Satu levelnya jelas ya. Untuk item-item defense ini berhasil juga diselesaikan oleh Bigetron dengan cukup cepat. 10.000 gold gap di menit yang ke-10. Yang itu dia, Federal Strike dikeluarkan kembali dan spin lagi. Yap, dan sepertinya rencananya berjalan dengan sesuai ekspektasi ya. Kalau pasin one-one lagi, mereka ambil Farsa dan Baxianya. Pastinya benar-benar mengganggu juga dan jangan lupa nih soalnya mungkin dari Shiva-nya sendiri yang secara laning yang kita lihat ketekan habis tadi. Kan Emma nih. Di Tifa juga posisinya lumayan susah ya ketemu Farsa. Gak mau ya agak ada defense sedikit kan. Coba buat cari celah tapi celahnya gak ada. Gitu. Eman udah sakit banget juga loh. Eman udah siap untuk bisa menghancurkan apapun yang ada di depannya. Sementara Vic menjadi orang terdepan. Magic mundur terlebih dahulu. Federal Strike udah dia standby-kan. Mundur sedikit mungkin. Luar nantinya akan mengusir mereka kembali. Yap, base turret top lane yang berhasil tuh dihancurkan oleh Bigetron. Menunggu lagi. Ya, nunggu lagi ada Federal Strike yang udah dikeluarkan dan Moreno berhasil tadi mengganggu X-Magic. Bahkan terlihat Alex pada flow. Langsung saja membentang untuk bisa mengatakan damage dan sakit bahkan Tyler masih sempat untuk bisa mundur. Yap, gak mau terlalu terburu-buru Bigetron. Memilih lagi untuk mundur. Dan base turret tengah yang menjadi incaran dengan adanya wave super minion di arah tengah pun masih belum berhasil. Ya. Dan ini tugas yang mulus ya untuk Bigetron berarti di mana mereka dapetin untuk top base turret dan mereka masih ya tetap bersabar menunggu untuk momen yang tepat untuk bisa end the game. Karena so far Navi sendiri belum bisa terlalu jauh dari area base mereka. Yap. 11.000 sekarang di menit yang ke-11 dominasi. Checking bush dengan adanya Federal Strike yang dibuka oleh Moreno. Tidak mendapatkan informasi siapapun yang berada di sana. Tapi nih Navi gimana caranya mereka farming ya Om? Ya mau gak mau nunggu ini area base dulu sih. Karena kalaupun mereka coba buat keluar itu bayonetnya udah siap. Terus juga ada si Eman yang bisa tiba-tiba muncul juga. Dan secara untuk player head to head antara X-Magic dan juga Moreno cukup diunggulkan ya untuk Moreno dengan damage per menit dari Moreno yang memang range jauh dan juga burst damage. Oke. Itu dia. Ada Vin kali ini digerakkan tak bisa. Crossbow tank langsung diaktifkan. Langsung tadi mendapatkan cara Vin. Sementara Eman yang sudah jadi kita pertempuran di sini sebegitu menyakitkan membuat apa-apa yang dimiliki oleh Navi pun langsung menghilang. Juga sangat cepat X-Magic tersisa sendirian. Federal Strike dikeluarkan tidak memberikan impact apa-apa. X-Magic masih berhasil mendapatkan cara Parja dan ter-wipe out lah mereka. Wipe out didapatkan oleh Bigetron dan harusnya kita akan dibawa ke game yang ketiga. Ya fix ke game yang ketiga karena untuk sekarang satu foul yang langsung dibawaskan oleh Bigetron by Vitality.